para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, baik yang berada di Masjid Al-Muhajirin, baik itu yang mengikuti secara online. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan lantaran nikmat yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti dan juga dibuka dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, solawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kajian dari awal hingga akhir nanti senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kirimkan Fatihah kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini kondisinya sedang sakit, sedang kurang sehat sehingga tidak bisa bergabung bersama kita semua. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kajian ini dimulai, nanti di akhir sesi kegiatan akan dibuka sesi tanya jawab, dan kami mohonkan juga kepada guru kita Ustadz Dr. Kiai Haji Agus Setiawan sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz Agus Setiawan, fa'alaihi falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita. Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita merupakan karunia besar. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru kemarin kita berdoa atau mengaminkan doa agar dipanjangkan umur kita dan disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan sekarang ternyata kita berada di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Begitulah yang namanya waktu. Waktu terasa cepat berlalu, waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan pagi hari ini pun ada nuansa-nuansa perpisahan dengan bulan Ramadan. Kan kurindui pertemuan denganmu ya Ramadan. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan awali dengan yang pertama sebuah pertanyaan. Apakah semua orang yang melalui bulan Ramadan akan meraih derajat takwa? Apakah semua orang yang puasa akan meraih derajat takwa? Pertanyaan ini dilontarkan salah seorang jamaah asal Kanada. Dia mengatakan, Ustadz, apakah semua orang yang melalui bulan Ramadan akan menggapai yang namanya derajat takwa? Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali membuka kitab-kitab tafsir dan di situ para ulama mengatakan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang sering dibacakan, sering diperdengarkan oleh para ustadz. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua titik tekan dalam ayat itu. Yang pertama adalah Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kurang keimanannya akan merasakan bahwa Ramadan adalah suatu hal yang memberatkan. Orang-orang yang kurang keimanannya hanya menjadikan Ramadan sebagai suatu beban. Target-target bisnisnya berkurang. Bagaimana kemudian kerja dari anak buahnya dan karyawannya berkurang. Mereka merasakan sebagai suatu beban.
Makanya yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang yang beriman, Ramadan merupakan syahrul rabi'. Menurut para ulama, Ramadan adalah musim seminya daripada orang-orang yang beriman. Kalau yang namanya musim semi, kita coba saksikan bagaimana bunga-bunga mekar, bagaimana pepohonan hijau, betul-betul kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sering dibacakan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sering? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Ada yang tahu makna daripada iman dan ihtisaban? Kalau terjemahnya adalah dengan iman dan penuh pengharapan. Tapi yang menarik kalau Bapak Ibu buka penjelasan daripada Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ini adalah kitab hadis. Beliau mengatakan orang yang puasa dengan imanan adalah orang yang puasa dengan meyakini bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan banyak kebaikan di dalamnya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan dengan iman dan ihtisaban. Imam Al-Munawi mengatakan makna dari puasa yang ihtisaban adalah orang yang tidak merasakan berat dengan puasanya. Ghaira muthaqqalin. Mereka tidak merasakan berat dengan puasanya. Dengan bahasa kita adalah dia merasakan fun. Dia enjoy dengan puasanya. Begitu juga kalau kita buka hadis tentang tarawih. Lagi-lagi Nabi mengatakan imanan wahtisaban. Jadi ketika tarawih, imam membaca dengan bacaan yang panjang, kita nggak merasa berat. Wala mutilin, dan tidak merasa panjang, enak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kami masih kuliah di Timur Tengah, alhamdulillah berkesempatan untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selain mereka ada tarawih, malamnya ada qiyamul lail. Jam 2 sampai setengah 5. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau target dari tarawih adalah 1 juz setiap malam. Tapi target dari qiyamul lail adalah 3 juz setiap malam. Subhanallah. Ya. Padahal saat itu kami lagi muda-mudanya, tapi subhanallah, apalagi tidur kurang. Ketika qiyamul lail goyang kaki. Tapi subhanallah di samping kami ada kakek-kakek yang nyantai. Selesai sholat saya bertanya, kek hebat betul. Saya saja yang muda itu goyang kaki. Bahkan sempat ingin duduk tapi malu melihat kakek. Apa jawaban beliau? Kamu itu berdiri mengandalkan kekuatan dan mudanya kamu. Tapi kalau saya berdiri berlandaskan kekuatan iman. Jadi kalau orang diri dengan keimanan, nyaman dengan yang dibaca oleh imam, nggak kerasa lama. Tapi kalau kemudian kita cuma ngandelin kuat, tapi tidak ada di hati itu enjoy, fun, ya, nyaman dengan apa yang dibaca oleh imam, tetap aja rasanya lama bener nih imam. Ya. Itulah ihtisaban. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, Ramadan dan ibadah saum hanya orang-orang beriman yang Allah panggil. Dan mereka merasakan nyaman. Mereka merasakan adanya kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan harfun litarojji, yang artinya adalah diharapkan. Jadi tidak semua orang yang melalui bulan Ramadan akan mencapai derajat takwa. Cuma semuanya berpeluang dan semuanya diharapkan untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Cuma yang namanya diharapkan perlu kesungguhan, perlu serius, perlu fokus. Itulah yang kemudian menjadikan mereka mencapai derajat takwa. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, saya ingin masuk ke dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena itu kita saksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir
yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, tambah lagi kesungguhannya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya sudah bersungguh-sungguh. Memasuki 10 hari terakhir lebih kencang lagi. Subhanallah. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah yang pertama, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memburu Lailatul Qadar. Ya. Untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Saya catat paling tidak ada 3 kemuliaan Lailatul Qadar. Yang pertama apa yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah rincikan setiap urusan dengan penuh hikmah. Para ulama mengatakan bahwa pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan catat dan Allah akan kabulkan apa yang menjadi keinginan hambanya. Coba apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, Allah catat dan Allah akan kabulkan permintaan kita. Subhanallah. Tidakkah kita banyak yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Ini merupakan kesempatan besar. Bagaimana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kalau kita malam itu sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan kemudian sholat, hajat kita yang di dalam hati Allah akan penuhi tanpa kemudian kita ucapkan. Jadi kembali bahwa kemuliaan Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala akan catat dan Allah akan penuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah al-ibadatu fiha, beribadah pada malam itu. Allah lipat gandakan dan Allah jadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca tasbih, subhanallah. Kita baca Al-Quran, kita sholat malam, kita sedekah. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini merupakan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Mohon maaf bukan nakut-nakutin yang udah 60 70. Hadirin khotaliman rahimakumullah, wa aqallu man yajuzu zalik, dan sedikit yang lebih daripada itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi menyampaikan hal ini, para sahabat merasa amal-amal mereka itu jauh dibandingkan umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan Allah jadikan ibadah pada malam hari tersebut Allah lipat gandakan setara dengan 1000 bulan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang ketiga kemuliaan Lailatul Qadar adalah Allah berikan kesempatan waktunya panjang. Di mana Allah turunkan malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat berbondong-bondong dipimpin oleh Jibril alaihi salam dan Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kesejahteraan sampai terbit fajar. Waktunya panjang dari mulai Isya sampai terbit fajar.
Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dan salafus soleh. Bagaimana mereka memburu Lailatul Qadar, bagaimana mereka bersungguh-sungguh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Singkatnya disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memvariasikan ibadah pada malam hari itu. Ya. Diawali dengan sholat isya berjamaah. Karena orang yang sholat isya berjamaah, pahalanya bagaikan orang yang menghidupkan separuh malam. Dan bagaimana sholat subuhnya juga berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seumpama orang yang menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang subuhnya juga berjamaah, maka ia seumpama orang yang menghidupkan malam itu seluruhnya. Jadi dimulai dengan sholat isya berjamaah. Yang kedua adalah sholat tarawih tentunya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, setelah sholat tarawih, malamnya boleh ditambah dengan qiyamul lail, boleh ditambah dengan sholat yang lain. Saya ambilkan ucapan daripada Imam Ibnu Abdil Bar. Imam Ibnu Abdil Bar adalah seorang ulama hadis bermazhabkan Maliki. Pada masa beliau hidup dua orang ulama. Yang pertama Al-Khatib Al-Baghdadi di daerah timur dan Imam Ibnu Abdil Bar di daerah barat. Kedua-duanya ulama hadis yang terkenal. Bahkan untuk Imam Al-Khatib Al-Baghdadi hampir tidak ada subspesialis dalam ilmu hadis melainkan beliau memiliki karangannya. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Ibnu Abdil Bar juga tidak kalah. Bagaimana kitab-kitab beliau? Ada dua kitab beliau yang terkenal. Yang pertama At-Tamhid, 5 fil Muwatta' minal Asanid, itu 26 jilid. Yang kedua adalah Al-Istidhkar. Ini merupakan syarah daripada kitab Al-Muwatta', sama kurang lebih sekitar 20 sampai 22 jilid. Beliau mengatakan berkaitan dengan menambah sholat malam. Apa kata beliau? La khilafa bainal muslimin. Anna salatal lail la haddun mahdud. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwa yang namanya salat malam tidak ada jumlah rakaat yang tertentu. Wa annaha nafilah, dan dia adalah salat sunnah. Wa annaha amalu khairin wa fi'lu bir, itu merupakan amal kebaikan. Faman istata'a an yastathir wa man istata'a an yastaqil, maka barang siapa yang ingin maka mencukupkan dengan 8 atau 11 rakaat, dan barang siapa yang menginginkan bisa menambah dengan jumlah rakaat. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah setelah kemudian sholat isya, sholat tarawih, dan divariasikan dengan ibadah yang lain. Bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa kemudian sholat malam. Intinya, kata Imam Ibnul Qayyim adalah Nabi SAW tidak membiarkan berlalu 1 menit pun dari waktu tersebut kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin ditanya, Ustadz, lalu apakah ketika malam-malam tersebut kita harus begadang? Apakah malam-malam tersebut kita nggak boleh tidur? Saya waktu itu hanya menjawab bahwa boleh, silakan tidur, tidak ada yang melarang. Ya. Cuma kemarin saya dapat jawaban dari salah seorang syekh dari Qatar dalam sebuah quote-nya, beliau mengatakan begini, kalaulah malam itu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 1000 bulan, berarti 83 tahun. Maka kata beliau, apakah kalian akan membiarkan malam itu kalian jadikan hanya tidur saja? Ketahuilah, kalau malam itu kalian tidur 1 jam saja, berarti 1 jam kali 1000 bulan. Artinya sayang, bukan nggak boleh, cuma sayang. Ya. Saya teringat ada seorang jamaah, ibu-ibu dia, ya, dia dengan teman-temannya jalan-jalan, tapi ini sebelum pandemi. Jalan-jalan ke suatu negara, dan saya lihat di foto-foto Facebooknya kayaknya udah mau pulang. Saya nanya, Assalamualaikum Bu, udah di tanah air?
Ternyata langsung dijawab, belum Pak Ustadz. Ini kita lagi jalan-jalan, ngabisin waktu. 3 jam lagi kita mau diantar ke airport. Ini ibu-ibu sebenarnya udah pada capek, cuma sayang. Kita mau habisin waktu jalan-jalan di kota, biar nanti capek dan ngantuknya di pesawat aja. Saya teringat dengan kejadian itu. Manusia jalan-jalan keluar negeri saja, punya waktu 3 jam, dia gak mau istirahat Pak. Biarin istirahat dan tidurnya di pesawat. Ini Allah siapkan Lailatul Qadar. Kita masih kepikir untuk kemudian ya, lalai dan segalanya. Jadi bukan gak boleh, silakan. Cuma ya tadi beliau mengatakan bahwa ingat, malam ini kebaikannya Allah lipat gandakan dengan 1000 bulan. Berarti kalau tidur sejam, sejam kali 1000 bulan kata beliau. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memvariasikan ibadah pada malam hari itu. Tadi saya katakan capek sholat, kemudian beliau zikir, baca Quran. Ya. Coba divariasikan. Ya. Sehingga kemudian banyak yang bisa kita dapat. Ya. Kalau kata anak muda sekarang menang banyak jadinya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang berikutnya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Ya. Tentu Lailatul Qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 riwayat tentang kapan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hadisnya sudah sering kita dengarkan. Riwayat yang kedua, masih dari riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar di malam ganjil. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau kemudian kita puasanya bilangan yang genap, nah itu malamnya adalah malam ganjil. Yang ketiga, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menggunakan dengan kata yang berbeda. Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Apa kelanjutannya? Nabi mengatakan fa in dha'ufa ahadukum aw ajiz. Kalau kalian sebelumnya itu capek, keletihan, fala yaghlibanna ala sab'il bawaqi, maka janganlah sampai kalian terkalahkan, terlewatkan dengan 7 malam yang terakhir. Jadi kalau malam 21, malam 22, malam 23 kelewat, maka 7 malam terakhir jangan sampai kemudian kita terlewatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tinggal malam 27, malam 28, malam 29 dan nunggu apakah ada malam ke-30 ataukah malam Idul Fitri. Jadi kurang lebih tinggal 3 atau 4 malam lagi. Jangan kasih kendor. Apa tanda-tandanya? Ada 4 riwayat tentang hal itu. Saya ambilkan 1 atau 2 saja. Yang pertama riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan bahwa tanda malam Lailatul Qadar adalah hiya lailatun samhah. Malam itu adalah malam yang penuh kekhusyuan. Syahdu. Begitu nyaman, tenang. Para ulama mengatakan lantaran turunnya malaikat yang berbondong-bondong. Menjadikan malam itu terasa syahdu. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ibadah pada malam hari itu rasanya enak banget. Berbeda daripada waktu-waktu yang lainnya. Kemarin saya dapatkan satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di situ dikatakan balil Jibril, bahkan Jibril alaihi salam menemui orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat menyalami orang-orang beriman yang sedang beribadah pada malam hari itu. Bukti bahwa mereka didatangi oleh malaikat adalah 3 hal. Yang pertama adalah berdirinya bulu-bulu pada diri mereka, jadi merinding. Yang kedua adalah di hati terasa sejuk, nyaman. Dan yang ketiga adalah mata mereka kemudian menangis. Syahdu kayaknya malam itu. Berbeda dengan malam-malam yang lainnya.
Bagaimana kita rasakan ya, merinding bulu-bulu kita, ya Allah. Ya. Kemudian di hati itu kayaknya adem, tentrem. Ya. Dan entah kenapa kita merasa ya Allah malam itu mata kita mudah untuk menangis. Ya. Bukan saja malamnya syahdu, tapi juga dilanjutkan talaqah. Malam itu cerah, sorenya hujan, sorenya angin, tapi malam itu cerah, tenang. Ya. La harrah wala baridah. Malam itu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Di negara dan kota yang saat itu sedang panas, tapi kalau Lailatul Qadar, malam itu nggak terlalu panas. 3 tahun lalu, artinya setahun sebelum pandemi, saya diundang Ramadan di Kuwait. Diundang di hari ke-10 Ramadan. Nyampe di Kuwait, subhanallah, permulaan musim panas. Baru awal musim panas aja panasnya udah 47 derajat Bapak Ibu. Subhanallah. Itu baru awal musim panas. Puncaknya bisa 52, 53. Subhanallah. Ya. Tapi di negara yang sepanas itu, kalau Lailatul Qadar menurut riwayat tersebut malamnya itu nggak terlalu panas. Wala baridah. Malam itu juga nggak terlalu dingin. Negara yang Ramadan lagi dingin ini Australia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi di negara-negara yang sedang dingin, malamnya nggak terlalu dingin. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda yang kedua adalah bahwa sebagian manusia bisa mendapatkannya melalui mimpi, seperti yang terjadi kepada sebagian sahabat Nabi SAW. Cuma Imam Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan adalah tugas kita menghidupkan malam itu dengan ibadah. Bukan nyari tanda-tandanya. Nah, ini dia. Bukan kemudian tiap malam keluar dia ngeliatin. Ya. Apalagi pakai update status. Cekrek. Bapak Ibu yang soleh dan soleha. Malam ini tenang bener ya. Jangan-jangan Lailatul Qadar. Bukan. Malam itu kita diminta memperbanyak ibadah. Bukan update status. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Bahkan beliau mengatakan seringnya. Banyak orang yang baru tersadar ketika sudah terlewat. Pas pagi suami bilang, Bun, ingat gak semalam kita sholat itu kok bisa sampai nangis? Oh iya jangan-jangan Lailatul Qadar. Itu begitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, tinggal 2 malam ganjil lagi. Nanti malam dan malam 29. Saya tidak ingin kemudian Bapak Ibu mengandalkan, tapi banyak para sahabat Nabi SAW yang berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Banyak yang berkeyakinan. Walaupun kemarin ketika malam 25 juga menurut pendapat beberapa para ulama, ketika malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat juga potensi untuk Lailatul Qadar. Tapi yang berkeyakinan malam 27 ini banyak diyakini oleh masyarakat di Timur Tengah. Makanya mereka luar biasa. Dari mulai infak buat berbuka puasa. Dari mulai ketika kemudian ibadahnya, baca Qur'annya, sholat malamnya. Bahkan banyak yang mengeluarkan infak dan zakatnya pada malam ke-27. Karena walaupun zakat merupakan kewajiban, namun mereka berharap bahwa di saat mereka mengeluarkan zakat, Allah lipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali lagi saya katakan, tetap Lailatul Qadar itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau itu adalah sebagian daripada pendapat sebagian sahabat, tidak ada salahnya. Malam ini dan juga malam 29, kita kuatkan lagi ibadah kita. Kalau kata ininya, kita gaspol, jangan kasih kendor. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Itu kurang lebih. Satu poin yang kemudian kita ingin masuk dengan tema kita adalah sebuah ungkapan yang mengatakan man lam yadhuq ta'mal liqa. Barang siapa yang tidak merasakan indahnya pertemuan, dia tidak akan merasakan pedihnya perpisahan. Disinilah masuk kepada tema yang dimintakan kepada saya bahwa bagaimana orang bisa sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Bagaimana orang bisa kemudian berharap ya Allah rindu bertemu lagi dengan Ramadan. Orang yang tidak merasakan indahnya pertemuan, dia nggak akan merasakan pedihnya perpisahan. Betul nggak? Orang kalau ketemunya ya biasa-biasa aja.
Ketika kemudian berpisah juga biasa. Tapi kalau orang kemudian ketika ketemu itu kayaknya akrab, ya, bagaimana kemudian dekat, bagaimana kemudian selalu bersama, ketika mau berpisah kayaknya berat luar biasa. Jadi yang jadi pelajaran adalah bahwa kita itu selama beberapa hari kemarin akrab nggak dengan Ramadan, ya, merasakan nggak nikmatnya dengan Ramadan. Kita yang biasanya jarang baca Quran di Ramadan tuh akrab betul dengan Al-Quran. Kita yang biasanya jauh dari bersedekah, di Ramadan itu kita rasakan nikmat betul bersedekah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasakan nikmat bertemu dengan Ramadan, mestinya kita akan merasa sedih ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Mestinya kita akan sedih. Yang biasanya kita tiap malam tarawih, suasananya, dekornya, ya, subhanallah. Saya berapa lama berarti nggak kesini ya. Tadi ketika mau parkir mobil, saya bilang udah jadi soft ini, saya bilang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika di luar bulan Ramadan kembali kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Ya. Jadi kembali bahwa siapa yang tidak merasakan nikmatnya pertemuan, dia tidak akan merasakan pedihnya perpisahan. Kalau kita merasa nikmat dengan bulan Ramadan, maka menghitung hari daripada Ramadan ini terasa di hati kita, ya Allah, bentar lagi udah mau selesai ya. Nggak ada sibuk-sibuk buat buka puasa, nggak ada suasana bareng-bareng, nggak ada kemudian baca Quran dan kemudian benar-benar punya target. Udah berapa kali khatam Bu? Baru 1 kali. Ini, begitu bersemangatnya. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu ya, temanya adalah ya, kita rindu pertemuan berikutnya dengan bulan Ramadan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ada satu judul yang berjudul Wada'an Ya Ramadan. Ini yang kemarin saya ceramahkan dalam khutbah Jumat di Masjid Asy-Syifa RSCM, yang artinya adalah selamat berpisah wahai Ramadan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Saya bacakan saja kata-kata beliau, ini sangat bagus ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Beliau mengatakan di sini, bagaimana bisa seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umur untuk berjumpa lagi. Hati orang-orang yang bertakwa mencintai bulan ini dan bersedih karena pedihnya berpisah dengannya. Wahai bulan Ramadan, mendekatlah, berderai air mata para pencintamu, terpecah hati mereka karena perihnya berpisah dengan dirimu. Semoga perpisahan ini mampu memadamkan api kerinduan yang membakar. Semoga masa bertaubat dan berhenti berbuat dosa, memperbaiki puasa yang ada bocornya akan bisa kami lanjutkan. Semoga yang terputus dari rombongan orang yang diterima amalnya kami bisa menyusul. Semoga tawanan dosa-dosa bisa terlepaskan. Semoga orang yang seharusnya masuk neraka bisa terbebaskan. Dan semoga rahmat Allah bagi para pelaku maksiat akan menjadi hidayah dan taufik bagi mereka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, cukup panjang tulisan daripada Imam Ibnul Qayyim ketika di bab tentang Wada'an Ya Ramadan. Intinya adalah di bulan ini Allah sediakan ampunan, Allah sediakan rahmat, Allah sediakan pahala. Sekarang udah mau berlalu bagi kita. Kata beliau, bagaimana hati orang yang beriman gak bersedih. Pahala yang Allah lipat gandakan, ampunan yang Allah sediakan. Tiap malam Allah membebaskan begitu banyak hambanya daripada siksa neraka. Bapak Ibu pernah lihat bagaimana seorang nenek yang tadinya kayak pesakitan lantaran dituduh mencuri sesuatu daripada kebun sebuah perusahaan. Ketika gugatan dicabut, senangnya luar biasa. Itu baru hukuman di dunia. Bagaimana kalau kita bayangkan hukuman di akhirat? Kita yang banyak salah, kita yang banyak dosa, ketika kita kerja, dosa dengan pasangan kita, dosa dengan orang tua kita, dosa dengan anak kita.
Allah berikan ampunan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim tadi, kalau bahasa Arabnya adalah kaifa la yajri 'alal mu'min dumu'uhu. Bagaimana tidak mengalir tangisan pada orang beriman. Karena mereka berpisah dengan suatu waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaimana indahnya ibadah di dalamnya. Bagaimana Allah sediakan ampunan di dalamnya. Bagaimana para pendosa mendapatkan ampunan. Bagaimana orang beriman Allah lipat gandakan pahala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, apalagi di kalimat awalnya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apakah akan sampai umurnya hingga ke Ramadan yang akan datang. Tahun ini saja, di masa Ramadan 2 kali pandemi, mohon maaf, sudah berapa banyak kenalan kita yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Sebelum Ramadan saya diundang oleh salah seorang dosen dari Unsri Palembang. Seorang profesor, saya jumpa ketika sama-sama kuliah di Malaysia. Ustadz nanti ngisi ya, tarhib menyambut Ramadan. Sampai hari mendekati hari yang sudah dijanjikan, kok nggak ada kabarnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka Facebook dan ternyata istrinya update status suaminya kritis di ICU. Ya Allah, saya bilang. Sehari sebelum hari yang ditentukan untuk acara tarhib Ramadan, dapat kabar beliau meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah manusia. Ya. Jadi bagaimana kita nggak bersedih? Bulan yang penuh kebaikan, Allah lipat gandakan pahala, Allah jadikan ibadah itu orang pada senang, berebutan dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah tahun depan kita akan kembali hidup ataukah tidak. Itu yang bikin kemudian kita sedih dan kemudian rindu dengan Ramadan. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan salafus soleh, ya, ketika akan berakhir Ramadan, apa yang dilakukan oleh mereka? Selain bersungguh-sungguh, ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana mereka mencoba merasakan bahwa mereka khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karena nggak ditampilkan. Banyak sekali ungkapan dari sahabat dan salafus soleh yang mana mereka merasakan bahwa mereka khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang bagus yang disampaikan kepada seorang ulama. Ya. Pertanyaan itu mengatakan, ya Syekh, apakah perasaan khawatir amal kita nggak diterima oleh Allah, bukankah itu suuzon kepada Allah? Bukankah itu kayak buruk sangka kepada Allah? Apa jawaban Syekh tersebut? Tidak. Rasa khawatir yang dialami oleh Nabi dan para sahabat serta orang soleh sebelum kita justru menjadikan mereka beramal itu nggak asal-asalan. Beramal itu nggak seadanya. Beramal itu nggak seingetnya. Bisa dipahami? Karena khawatir amal mereka nggak diterima, maka mereka beramal itu nggak seadanya, nggak sekedarnya. Mereka berusaha menjaga amalnya. Mereka berusaha amalnya sungguh-sungguh. Kalau amalnya sudah mereka lakukan, mereka jaga agar jangan sampai kemudian dirusak. Maaf, meminjam istilah salah seorang ustadz yang lain, dengan rayap-rayap daripada amal. Apa rayap amal? Ada riya. Ini rayap. Kita udah beramal, udah capek, tapi kemudian ada rayap yang namanya riya. Foto dulu para perindu surga malam 27 nih. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi terawih, tahu-tahu hatinya nggak khusyuk karena bunyi. Selesai 2 rakaat, di sini 22 atau 44. Selesai 2 rakaat, dilihat dulu Facebooknya, udah ada 6 yang nge-like. Imam mau mulai, di komen dulu, makasih semua jempolnya ya. Subhanallah. Sholatnya jadi kurang khusyuk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, rayap. Rayap dari amal. Jadi perasaan khawatir nggak diterima amal ibadat, bukan kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadikan kita itu beribadah nggak asal, nggak seingatnya, nggak seadanya. Dan juga
Bagaimana kita menjaga dari rayap-rayap amal. Di antaranya tadi riya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hal yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh adalah bagaimana mereka mempertahankan kebaikan bulan Ramadan. Ya, mempertahankan ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, selesai bulan Ramadan, maka lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar jangan sampai kemudian ngejomplang. Di bulan Ramadan kita tiap hari puasa. Setelah masuk bulan Syawal, tiap hari makan. Ya. Subhanallah. Ya. Dari sini ke sini. Kan satu Syawal seringnya begitu. Apalagi kalau nggak pandemi. Ya Allah. Ya. Sampai sakit perut. Ya. Ya. Makan ketupat di sini. Ke rumah orang cobain kacang. Cobain sono nastar. Subhanallah. Ya. Kesian perut. Sebulan dia istirahat. 1 hari dijejelin luar biasa. Alhamdulillah ada hikmahnya pandemi. Orang nggak banyak terlalu ya datang ke sono kemari. Coba kalau enggak. Bosen ketupat, tukang bakso diembat. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Dilanjutin kata Nabi SAW. Dengan puasa Syawal. Jadi bagaimana mempertahankan ibadah Ramadan. Baca Qur'annya juga demikian. Jangan sampai di bulan Ramadan rajin baca Quran. Di luar bulan Ramadan enggak nyentuh sama sekali Al-Quran. Waliyazubillah. Di bulan Ramadan rajin ke masjid. Di luar bulan Ramadan enggak kelihatan. Ya. Makanya ketika disampaikan ke salah seorang imam. Beliau mengatakan bi'sal qaum. Yang kayak gitu adalah orang yang buruk. Alladzina la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Yang tidak menunaikan hak Allah kecuali cuma pada bulan Ramadan. Apa kata beliau terakhir? Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Seorang hamba yang soleh adalah orang yang bersungguh-sungguh dan beribadah sepanjang tahunnya. Yang berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri. Jadi habis Ramadan tuh udah deh berubah. Kita yang tadinya punya hal-hal buruk, kita berubah. Menjadi titik tolak bagi kita. Untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak orang nyari momen untuk hijrah. Banyak orang nyari momen untuk baik. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita. Untuk kemudian menjadi orang yang baik. Bapak Ibu tahu ulat. Ulat itu banyak yang jijik ngelihat bentuknya. Udah gitu ulat ini kerjanya cuma makan aja. Makanya warna tubuhnya sama dengan daun yang dia makan. Tapi yang menarik adalah ketika ulat ini masuk ke dalam sebuah kepompong. Setelah kemudian terjadi metamorfosis. Keluar ulat ini menjadi makhluk yang baru. Ketika keluar banyak orang itu suka. Apa itu? Kupu-kupu. Ramadan mestinya bagaikan kepompong bagi kita. Kita yang punya hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang bikin orang lain tidak suka, di bulan Ramadan kemudian menjadi titik awal perubahan bagi diri kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali singkatnya adalah man lam yadhuq ta'mal liqa. Siapa yang tidak merasakan indahnya pertemuan, dia tidak akan merasakan pedihnya perpisahan. Ketika kita menikmati ibadah bulan Ramadan, mestinya di akhir-akhir ini mulai terasa sedih. Karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Karena tiada lain, tiada bukan, kita tidak tahu. Apakah Ramadan yang akan datang, kita masih bisa sholat di Masjid Al-Muhajirin ini, ataukah kita sudah di Adam Tanah. Wal-iyazubillah. Artinya kita tidak tahu hal itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya kira sebagai pengantar saya cukupkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Kajiannya cukup menarik, padat dan sangat terisi. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan
Lailatul Qadar tadi Ustaz, bahwa kejadian malam Lailatul Qadar itu mulai dari Isya sampai dengan Fajar, berarti panjang sekali Ustaz. Apakah sebaiknya setelah kita sholat tarawih, kita tetap aja berdiam di masjid sampai Fajar, atau kita pulang dulu istirahat, kembali lagi ke masjid dan kita beribadah sampai dengan Fajar tadi. Kemudian kehidupkan juga sholat malam gitu, karena sholat malam itu kan panjang sekali. Mungkin waktu zaman Nabi dulu, Nabi pernah sholat dua rakaat sampai Fajar gitu. Apakah sholat itu sebaiknya kita laksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah itu Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada 2 pertanyaan yang bagus-bagus sekali. Yang pertama adalah, untuk meraih Lailatul Qadar, apakah setelah Isya atau Tarawih sebaiknya kita pulang dulu, terus datang lagi ke masjid, ataukah bagaimana? Untuk yang hal ini saya ingin katakan adalah bahwa ada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa untuk meraih Lailatul Qadar tidak disyaratkan dalam keadaan i'tikaf. Tidak disyaratkan. Artinya yang pertama, seorang wanita yang berhalangan. Yang kedua, orang yang ada keperluan. Misalnya pekerjaannya dokter dan dia harus jaga. Ya. Beberapa dokter banyak yang bilang, Ustadz, ini banyak tenaga kesehatan yang sering ikut pengajian. Jadi kalau kita dapat jadwal jaga malam ganjil, nyari tukerannya susah. Karena masing-masing pengen dapat Lailatul Qadar. Ya. Yang ketiga misalnya kerjanya sebagai security. Ya. Nggak bisa dia off di malam-malam ganjil. Terus kalau kemudian gudang, kantor nggak ada yang jaga juga berbahaya. Maka di sini saya sampaikan pertanyaan seseorang kepada Imam Ad-Dhahhak namanya. Ya. Ketika ditanyakan, wahai imam, bagaimana tentang seorang wanita yang haid, wanita yang nifas, atau orang yang dalam keadaan safar? Ustadz, walaupun udah dibilangin gak boleh, tapi saya udah 2 tahun gak ketemu ibu saya. Saya pengen safar, saya pengen ke kampung. Saya lihat ada tiket murah. Ternyata malam 27, aduh gimana Pak Ustadz? Ya. Padahal kata Pak Ustadz malam ganjil, malam 27 kemungkinan Lailatul Qadar. Cuma nih kereta dapat yang murah malam 27. Ya. Misalkan. Ya. Jadi pertanyaannya sih, wahai imam, bagaimana wanita yang haid, wanita yang nifas dan safar? Apa kata beliau? Mereka berpeluang meraih Lailatul Qadar sepanjang mereka menghidupkan malam itu dengan ibadah dan Allah terima ibadahnya. Artinya, kalau wanita yang haid nggak bisa sholat, nggak bisa megang mushaf, masih banyak nggak ibadah yang lain? Banyak. Dengan zikir, ya, dengan istighfar, dengan sedekah. Dia tanya di Al-Muhajirin, ada yang iktikaf nggak? Ada Bu, berapa orang? Ada 10. Ya udah sahurnya dari saya. Bisa kan? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, begitu juga dengan orang yang safar. Begitu juga dengan dokter yang jaga, perawat yang jaga, satpam yang jaga. Bisa mereka meraih Lailatul Qadar. Ada kesempatan waktu kosong, izin nih, ani belum sholat witir. Bisa. Yeah. Atau tadi saya katakan, kalau dia nggak bisa sholat karena dia sibuk, dia harus bikin report dan lain sebagainya. Kan bisa setelah ayat Al-Quran. Intinya tadi kata Imam Ibnul Qayyim, makanya saya katakan adalah bagaimana memastikan malam itu tidak terlewatkan dengan sesuatu tanpa nilai ibadah. Apa saja. Capek nih baca Quran. Mungkin setengah jam, aduh mulut kayaknya udah berbusa. Ya. Sholat juga, aduh ini kedinginan, gak kuat. Apa yang kita lakukan? Setel Quran. Ya. Entah itu zikir, ayat Quran. Intinya tadi saya katakan adalah bahwa memastikan bahwa saat-saat itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua, ya, selain daripada meraih Lailatul Qadar tidak disyaratkan iktikaf, yang kedua tidak disyaratkan di masjid. Kalau kemudian, saya nggak mengatakan di sini, ada masjid yang kurang menerapkan protokol kesehatan, ya, atau di daerah yang zona merah, atau beberapa negara seperti sekarang Kanada, itu trennya lagi naik. Anak saya di Turki juga trennya lagi naik.
Sejak tanggal 29 April kemarin lockdown yang kedua. Besar-besaran. Ya. Maka di rumah juga berkesempatan meraih Lailatul Qadar. Tapi kalau kemudian kita bisa di masjid, Nabi mencontohkan dengan iktikaf. Gitu. Kalau bisa di masjid. Ya. Kenapa kemudian Nabi mencontohkan iktikaf? Karena dengan kita iktikaf bisa lebih fokus Bapak Ibu. Ya. Ada yang nanya, Ustadz terawih boleh gak di rumah? Boleh. Cuma kegoda gak sama ikatan cinta? Kan begitu. Ya. Ya. Jangan-jangan kemudian sholatnya itu nungguin iklan. Ntar deh iklannya lagi seru nih. Gitu. Nggak taunya baru 1 rakaat udah mulai main kan. Aduh ya Allah kagak khusyuk jadinya. Mendingan di masjid. Dan yang kedua, kenapa disyariatkan iktikaf? Selain ibadah fokus, yang kedua adalah kita belajar. Maaf bahasanya kalau terlalu kasar. Belajar menceraikan dunia. Karena suatu saat kita akan tinggalkan dunia itu. Sampai sekarang banyak quote-quote yang mengatakan Allah kasih kepada kita 300 lebih hari buat kerja, cari nafkah. Masa 10 hari berat rasanya, banyak bener alasannya. Nah baik, jadi kembali bahwa lalu Ustadz apakah boleh pulang dulu? Boleh, malam datang lagi. Ya. Kalau kemudian mau istirahat boleh. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan adalah bahwa saling mengingatkan. Jangan sampai kemudian kita bilang sama istri, mah ntar bangunin ya, tahu-tahu bangunin jam 4, ya Allah. Ya. Kelewat banyak tuh rugi besar kalau kayak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah silakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sholat malam. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, memang tidak disyaratkan juga untuk berjamaah. Kalau mau sendiri silakan. Cuma berjamaah ini adalah maaf, bagi yang mungkin bacaannya atau hafalannya. Ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat dari pandangan para ulama, bolehkah taraweh sambil melihat dari mushaf? Sampai ada bab itu. Jawabannya adalah boleh. Karena kenapa? Biar jangan itu melulu yang dibaca. Falak binas lagi, falak binas lagi, falak binas lagi, falak binas lagi. Boleh. Agar kemudian bervariasi yang kita dengar. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini saya katakan. Imam Qatadah ini muridnya sahabat Anas bin Malik. Dia paling ngerti tentang Al-Quran. Bahkan Imam Ahmad memuji Imam Qatadah. Enggak ada di dunia yang semisal daripada Imam Qatadah. Diriwayatkan Imam Qatadah itu di luar bulan Ramadan itu khatam Quran setiap seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir beliau mengkhatamkan setiap sehari sekali. Dan bukan beliau saja. Ya. Imam Ibnu Sirin, ya, imam-imam yang lain, bahkan para sahabat. Yang menjadi pertanyaan, Ustadz, apa enggak bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan jangan menghatamkan kurang dari 3 hari? Mungkin ada yang pernah dengar hadis itu. Ya. Ini dijawab oleh para ulama bahwa larangan Nabi SAW itu yang pertama bukan menunjukkan haram. Hanya Nabi melarang khatam kurang dari 3 hari, larangannya itu khawatir kalau terlalu cepat kita nggak paham. Yang kedua, larangan tersebut tidak berlaku di bulan Ramadan di mana Allah sedang lipat gandakan pahala. Ya, jadi dengan demikian, ya, kalau kemudian di masjid diadakan berjamaah qiyamul lail adalah untuk kemudian mewakili. Ya, waduh, ngelihat orang dirinya lama benar, dia baca apa nih? Apa kulhu 11 kali? Kita hafalan cuma kulhu. Dia baru masih diri, kita udah 2 rakaat, kita bilang baca apa? Nah makanya kemudian diadakan berjamaah. Ya, jadi kalau memang ada yang merasa bacaannya kurang, hafalannya kurang, kemudian difasilitasi dengan berjamaah adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ada pertanyaan melalui Zoom, Pak Ustadz. Oh. Pertanyaannya adalah dari Pak Andi Julius, Pak Ustadz, jika amal ibadah berlipat lebih 1000 bulan di malam Lailatul Qadar, lalu bagaimana dengan dosa atau maksiat pada malam tersebut?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, para ulama selalu memahami demikian. Ya, bahwa setiap kali Allah dan Rasulnya menjanjikan pelipat gandaan pahala, maka begitu juga pelipat gandaan dosa pada tempat dan waktu itu. Bapak Ibu tahu siapa yang pertama kali memindahkan ibu kota Islam? Nabi SAW menjadi pimpinan Islam saat itu ibu kotanya di Madinah. Abu Bakar menjadi khalifah, tempatnya di Madinah. Yang memindahkan itu Umar. Beliau pindahkan ke Baghdad. Kenapa? Beliau khawatir. Ketika beliau jadi pemimpin, ketika beliau jadi khalifah dan melakukan kesalahan di Madinah, pelipat gandaan daripada kesalahannya. Bisa dipahami? Jadi, sebagaimana Allah lipat gandakan pahala pada malam-malam tersebut, maka berbuat dosa pada malam itu juga Allah lipat gandakan. Seimbang. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan berbuat yang lalai saja itu jangan, karena sayang, apalagi wal'iyazubillah kalau sampai kemudian melakukan dosa. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Baik. Orang yang melakukan ibadah atau amal sejak awal Ramadan saja, atau setiap orang yang melakukan ibadah atau amal pada malam itu. Jazakallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang beribadah sejak awal Ramadan, ataukah mereka yang beribadah pada malam itu saja? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ya, bisa itu karena biasa. Ya, bisa itu karena biasa. Artinya, bagaimana mungkin orang di malam ganjil itu kemudian beribadah, kalau dari sebelumnya dia nggak punya semangat beribadah. Dan saya katakan nih Bapak Ibu, ya, Lailatul Qadar itu kan pahalanya luar biasa, betul nggak? Ya. Tapi saya ingin mengatakan, ada satu materi sebenarnya nggak tadi saya sampaikan. Ranjaunya juga nggak kalah dahsyatnya Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti kita buktikan, contohnya ntar malam aja. Apa ranjaunya? Yang pertama ranjaunya itu ngantuk. Ngantuk. Ngantuk ini bukan hanya karena capek Bapak Ibu. Para ulama mengatakan bahwa bisa juga karena maksiat yang dilakukan di siang hari. Malam itu berat rasanya. Ketika di luar pandemi, artinya lagi biasa, Bapak Ibu perhatikan lagi i'tikaf. Di sampingnya orang ngaji tuh baca Quran kenceng. Ada orang lagi qiyamul lail, pules gak bangun. Mungkin termasuk diantaranya kita. Berat bener, mata ini digini-gini, berat lagi. Jadi saya ingin katakan bahwa karena pahalanya juga besar, ya tantangannya juga gak ringan. Ini harus kita waspadai. Ya. Makanya para ulama menyarankan untuk istirahat di waktu siangnya, terutama sekali mengurangi dosa waktu siangnya. Karena banyak orang yang tidak terbangun itu bukan karena dia capek, tapi memang tidak pantas untuk bangun pada malam hari itu. Ya. Yang kedua, ranjau kalau kita sedang begitu itu adalah, maaf, ngobrol. Ya, ngobrol. Ya. Di luar daripada pandemi, itu mohon maaf kalau di Jakarta itu kan masjid yang enak diantaranya Masjid BI, Masjid Baitul Ihsan. Masjidnya AC, buka puasanya enak, sahurnya enak, toiletnya banyak. Ya. Masjid-masjid lain lah, tapi jujur, Bapak yang dirahmati Allah, saya nggak pernah di sana. Ya. Sekali nyoba, baru satu malam, Ustadz, lama gak ketemu. Ya Allah, ya. Ada yang curhat, ada yang nanya, ada yang ngobrol. Dalam hati, ya Allah, ini kapan baca Qur'annya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sampai sekarang juga, Ustadz itikaf di mana? Saya bilang saya nggak mau ngasih tahu sekarang. Ya, belajar dari itu. Ya, dan biasanya masjid-masjid kecil. Karena kenapa? Kita pengen fokus ibadah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ranjaunya itu ngobrol. Ya, ketemu teman, wah jenggotan lo sekarang. Ya udah hijrah, ngobrol. Baca Quran malam itu bukan ngobrol. Ranjaunya nih, ranjaunya. Yang perempuan juga Masya Allah. Ukti ikut itikaf, iya alhamdulillah udah 2 tahun hijrah nih. Ya subhanallah. Ngobrol jadinya panjang. Yang anu udah hijrah belum?
Ya, malam itu kita ibadah bukan ngobrol. Kalau cuma begadang mah tuh di depan situ tadi saya datang juga pada nongkrong tuh anak muda. Ya, di warung Indomie, ya, ambil ngerokok, ambil minum kopi. Apakah dapat Lailatul Qadar? Enggak. Karena bukan cuma begadangnya, ibadah tadi saya katakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya katakan, Allah bisa karena biasa. Bagaimana mungkin orang di 10 hari terakhir, maaf kalau bahasa Sundanya, ujuk-ujuk beribadah, kalau sebelumnya dia nggak ibadah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah khusus buat mereka yang dari awal ibadah sampai akhir, sampai malam ganjil, atau bisa juga yang kemudian khusus malam ganjil? Saya kira tidak semudah itu. Orang kalau nggak terbiasa, maka juga tidak akan bisa. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut keyakinan saya adalah bahwa itu bagi orang yang memang sudah membiasakan diri bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang lain? Oh, silakan. Salam. Bentar Pak, silakan pakai mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya di kesempatan pagi hari ini. Penghormatan saya kepada Ustadz dan juga kepada seluruh jamaah yang masih itikaf di Masjid Al-Muhajirin. Pertanyaan saya Ustadz terkait masalah Lailatul Qadar. Untuk poin yang pertamanya mungkin apakah ada tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tanda spesifik maksudnya. Kemudian untuk poin yang keduanya itu ada tidak hitungan perbedaan pahala itikaf di malam-malam puasa biasa dengan pahala di malam Lailatul Qadar. Kemudian untuk poin yang ketiganya itu ada satu studi kasus, pernah ada teman yang nanya ke saya, dia itu di malam ke-20 berapa begitu, saya lupa sih, cuman dia nanya ke saya apakah ketika dia itu melewatkan satu subuh, maksudnya subuhnya itu kelewat, apakah puasanya di hari itu sah? Karena saya pernah mendengar ketika kita tidak salat maka puasa kita tidak sah. Mungkin itu saja Ustaz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu apakah ada tanda-tanda spesifik orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Misalnya bisa keluar cahaya dari tangannya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jawabannya adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwa wa thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kita adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal berikutnya. Jadi tanda dan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah bagaimana dia bersemangat dan dimudahkan untuk melakukan amal berikutnya. Itu aja. Ya kalau tanda yang lain para ulama mengatakan adanya ketenangan. Tadi saya katakan bahwa di malam ganjil itu saja ketika kita beribadah maka malaikat akan menyalami hamba-hamba Allah. Dan itu dikasih dengan 3 tanda. Tadi masih ingat tandanya? Yang pertama gimana? Merinding. Yang kedua hati itu kayaknya tenang. Nyes, adem. Yang ketiga apa? Mata itu tiba-tiba menangis. Itu tandanya hamba tersebut disalami oleh malaikat. Ya. Baik, yang kedua, apa tadi yang kedua tuh? Apa? Ada yang pahala itikaf. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, ya. Sehingga dengan demikian pahala itikaf khususnya di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, pahalanya jauh lebih besar ketimbang itikaf pada hari-hari yang lain. Ya. Makanya Nabi SAW itu punya kebiasaan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, beliau beritikaf. Dan tadi saya katakan adalah bahwa untuk kemudian kita fokus dari ibadah. Kalau di rumah itu sering banyak godaannya. Ya. Habis terawih rencananya, baca Quran di rumah lah. Gak taunya keingetan, kayaknya es kelapa tadi belum dihabisin nih. Ya. Ibu-ibu gitu juga, wah sambil baca Quran sambil masukin
cucian ke mesin cuci. Ya. Gak taunya baru setengah halaman mesin cuci bunyi kruk kruk kruk. Aduh kenapa nih? Jadi banyak godaannya kalau di rumah gitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan seseorang yang dia terlewatkan sholat subuh ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, wallahu alam, ada dua hal yang saya coba analisa di sini. Yang pertama adalah bahwa ada perbedaan antara kewajiban sholat dengan saum. Artinya kalau orang terlewat subuhnya, maka puasanya tetap sah. Ya. Kecuali kalau pertanyaannya adalah apakah dia terlewat tidak berniat. Nah gitu. Ya. Jadi misalnya dia kalau kayak tadi kan ketika masuk imsak ya, Ustadz mimpin niat ya Ustadz ya, nawa itu gitu ya. Ada orang yang kemudian, aduh bangun pas azan, ya. Malam kagak niat, tadi juga ini. Nah ini mungkin yang kemudian menjadi permasalahan. Berkaitan dengan ini ada dua pandangan. Ada pandangan yang pertama mengharuskan niat itu setiap hari, dan ada yang mengatakan niat itu bisa untuk kemudian niat 1 bulan secara global. Ya. Nah, wallahu alam, sependek yang saya pahami adalah bahwa asalkan memang dia sudah di hari pertama, kedua, dia kemudian sahur dan lain sebagainya, ketika kemudian di hari yang kesekian kelewat, maka tetap dinyatakan sah puasanya walaupun dia nggak sahur. Ya, karena kenapa? Ini sudah menunjukkan bahwa sejak awal dia berniat untuk puasa Ramadan. Ya. Saya kira demikian. Cukup ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Saya kira demikian, dan marilah kita akhiri dengan sama-sama istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.